dan prosesi akan dimulai. Anak sekolah minggu. Sekali lagi anak sekolah minggu. Terima kasih yang kami hormati Amang Pendeta Joshua Tampulong, yang kami hormati Amang Inang Perhalaro, anak-anak kami sekolah minggu KKBP Pondok Cabe, bahkan semua kita yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmat-Nya. Kita boleh berkumpul di tempat ini merayakan Natal Sekolah Minggu HKBP Pondok Cabe. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberikan cuaca yang baik hari ini bagi kita, sehingga kita boleh bersama-sama bersukacita untuk merayakan Natal Sekolah Minggu HKBP Pondok Cabe. Pesan dari kami orang tua buat anak-anak kami, tertib dan ikuti apa yang sudah kalian latih selama kurang lebih 2 bulan yang dilatih oleh Amang, Nina, kakak-kakak guru sekolah minggu. Mari hari ini perdengarkan kepada kita semua bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan, saksi Tuhan yang menjadi terang dan berkat dimanapun kalian berada. Tampilkan dan jangan takut, ya, jangan gentar, berani terus untuk melayani, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga buat guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajar dengan senang hati buat anak-anak kami, sehingga perayaan Natal hari ini boleh berjalan. Kita berdoa biar Tuhan tuntun, biar Tuhan pelihara, bahkan biar Tuhan yang memimpin acara Natal ini mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kita semua. Akhir kata dari kami, selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Shalom. Dengarkan liturgi pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin.
semuanya menunjukkan keindahan hasil karya tangan Allah. Dan itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses ini dilakukan Allah? Mari kita dengarkan liturgi pertama. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan belum airlah dan melayang di atas permukaan air. Amin. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah tanah lalu berlalu itu jadi. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai langit itu siang dan gelap itu malam. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai langit itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Amin. Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air dan di bawah langit berkumpul pada satu tempat, dan mencari pengisi ikan. Kejadian 1:10. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darah, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa itu baik. Kejadian 1 ayat 12a. Tanah itu menumbuhkan setengah sabda, segala jenis pohon-pohonan yang berbiji, dan segala jenis tumbuhan. Kejadian 1 ayat 12a. Tanah itu menumbuhkan jenis sabda, segala jenis tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang berbiji. Kejadian 1 ayat 14b. Untuk memisahkan siang dari malam, dan untuk menunjukkan saat mulanya dan hari tahun dan hari raya agama. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air menciptakan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Kejadian 1 ayat 21. Isinya Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak berkeliaran dalam air, serta segala jenis burung itu baik. Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semua itu dan 1 ayat 24 sampai 25. Lalu turunlah petang dan jadilah itulah hari kedua. Firmanlah Allah adalah bumi mengeluarkan berbagai jenis burung
yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi kedua. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan dimakan juga. Bukan? Kejadian 3 ayat 2. Lalu kami berkata dari buah pohon dalam taman ini oleh neraka. Kejadian 3 ayat 3. Tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 3 ayat 4 itu kata-kata Kejadian 3 ayat 5. Sebaliknya adalah sesungguhnya pada saat kamu memakannya, kamu akan termakan dan kamu akan menjadi seperti tetapi baik dan menjaga. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula buah pohon itu menarik karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan membasahnya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama, suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7. Mata terbuka mata mereka berdua. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menemukan daun-daun ari dan membuat cawan. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi Allah yang berjalan dalam pada waktu hari Sabat, bersembunyilah manusia dan istrinya itu di hadapan Allah. Kejadian 3 ayat 9 tetapi Tuhan Allah memelihat manusia itu dan berfirman kepadanya, dimana karena dia mendarat ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam kamar dia, dan aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Panjang bunganya Allah ciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, berkata yang memperdayakan aku Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merembukan kepalamu dan engkau akan merembukan kulitnya. Kejadian 3 ayat 16. Diberikannya kepada perempuan itu, sesungguhnya waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun kau akan beralih kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3 ayat 13. Lalu firman kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah diperlihatkan kepadamu, jangan makan daripada semua terkuburlah karena engkau dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu. Kejadian
yang 3 ayat 19. Dengan berkumpul mencapai kebenaran agamamu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah karena dari situ mulainya sampai engkau menunggu dan engkau kembali lagi menjadi kebenarannya. Yang 3 ayat 20 sampai 21. Manusia itu berjalan lewat negara setelah sebelum menjadi kita semua dan Tuhan Allah berkata untuk bersuara untuk Kristus itu. Kejadian 3 ayat 22. Atau Allah sesuai manusia itu menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang ia menggunakan kamunya dan keluar dari kehidupan itu dan akan Jangan 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan sholat di Taman Eden dan ditempatkan Allah bertakbir dengan pedang yang bergairah dan kita berkata Kejadian 4 ayat 12. Apabila engkau berusaha tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Amin. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia telah sirna sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Perbuatan-perbuatan buruk telah merusak akhlak dan menguasai hidup manusia. Bahkan persekutuan dengan alam ciptaan pun telah pudar. Bagaimanakah dosa menggerogoti hidup manusia? Mari kita dengarkan liturgi ketiga. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya hanya kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan menuntut kepada iman. Seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman.